Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nursolia dengan NIM 6670240023 dari kelas 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum tata negara menurut para ahli. Nah, yang pertama itu dari Van Vollenhoven, yang mana menyatakan bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum tingkat atas dan bawah. Nah, ini menentukan wilayah lingkungan, badan-badan berkuasa, berwenang, dan berfungsi dalam masyarakat hukum tersebut. Yang kedua itu Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia menyatakan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara secara vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, Kusumwadi Pudjosewojo menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan pemerintah, menunjukkan masyarakat hukum atasan dan bawahan, serta tingkatan-tingkatannya. Nah, hal ini juga menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat, yang mana pada akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat tersebut, beserta struktur, wewenang, dan keseimbangan antara alat-alat perlengkapan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan internegara serta posisi warga negara guna menciptakan stabilitas politik dan sosial yang optimal dalam suatu negara. Nah, di sini juga ada hukum tata pemerintahan yang mana ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu Profesor Mr. Kusumadi Pudjosewojo, yang mana hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjelaskan usaha-usahanya untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Nah, yang kedua itu Profesor Oppenheim, yang mana hukum tata pemerintahan ini yang disebut dalam istilah hukum administrasi negara, dikaitkan sebagai keseluruhan aturan hukum yang meningkatkan alat-alat perlengkapan negara jika alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya. Nah, yang ketiga itu Della Besakorken, yang mana hukum tata pemerintahan adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab mereka negara berfungsi atau bereaksi. Nah, dari berbagai rumusan pengertian hukum tata pemerintahan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum tata pemerintahan ini bersih dari aturan-aturan hukum yang mengatur dan meningkatkan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pedoman Han atau HTP menjelaskan pelaksanaan kekuasaan negara dan juga menetapkan batasan jangkauan kekuasaannya. Objek antara HTN dan HTP sama-sama mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Nah, di samping persamaan, ada pula perbedaan di antara keduanya yang menimbulkan berbagai pendapat. Ada kelompok yang berpendapat bahwa perbedaan pokok antara keduanya terletak pada perbedaan isi. Para ahli yang berpendapat dinamika antara lain Van Vollenhoven dan Logeman. Pokoknya pikiran mereka bahwa HTN merupakan hukum mengenai kewenangan, karena aturan-aturan hukum ini mengatur pengadaan peralatan negara dan mengatur peralatan tersebut. Oleh karena itu, dikaitkan bahwa hukum ini sebagai hukum tentang negara dalam keadaan diam. Di sisi lain, HTP oleh kelompok ini dipandang sebagai hukum tentang negara dalam suatu negara yang dinamis, karena di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang meningkat aparatur negara dan menjalankan kewenangannya. Hukum tersebut membuat pengaturan hukum tentang bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya. Nah, maka dapat dirumuskan bahwa kaitan atau hubungan antara HTP dengan HTN adalah bahwa HTP merupakan perpanjangan tangan HTN karena aturan-aturan yang terdapat dalam HTP itu melengkapi HTN. Nah, di samping itu, HTP adalah sebagai hukum instrumental yang menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa, dan jika HTN ini merupakan hukum mengenai kewenangan, maka HTP merupakan peraturan hukum mengenai hubungan istimewa. Nah,
Ada juga ini hubungan antara hukum tata negara dan ilmu politik. Saling terkait erat dan saling mempengaruhi, hukum tata negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara, serta hubungan antara berbagai lembaga negara dan interaksinya dengan warga negara. Di sisi lain, ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga, serta antar yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Hukum keduanya disiplin ilmu ini dapat diilustrasikan sebagai hubungan antara ruh dan tubuh. Ilmu pemerintahan merupakan ruh hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan tubuh ruh tersebut. Oleh karena itu, secara praktis ilmu pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari hukum tata negara. Dan hukum tata negara tidak berfungsi secara mandiri tanpa ilmu pemerintahan. Hanya pada sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kedua ilmu tersebut dapat dibedakan secara konkret, tetapi pada tataran implementasi keduanya merupakan suatu kesatuan. Nah, di sini juga ada analisis hubungan hukum publik dan privat. Nah, yang mana ini yang pertama hukum publik ya. Menurut Soedigno Martokusmo, hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Nah, hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang mana merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara karena memerhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik ini dilakukan oleh penguasa. Para peraturan hukum publik ini bersifat memaksa. Nah, ini juga ada hubungan hukum publik dan hukum tata pemerintahan. Nah, yaitu hubungan yang diatur dan bersumber dari kepentingan yang hendak dilindungi, oleh karena itu bersifat perorangan, tetapi ada pula yang bersifat umum. Nah, di sini juga ada hukum privat, yang mana menurut Soedigno Martokusumo, hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan antara masyarakat. Peraturan hukum privat sifatnya melengkapi atau tidak memaksa, meskipun ada juga yang memaksa. Nah, ada juga hubungan hukum privat dan hukum tata pemerintahan, yaitu memiliki peran yang sangat penting yang mana berbeda dalam sistem hukum, tetapi keduanya dapat berhubungan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, yaitu hukum tata pemerintahan dapat melibatkan hukum privat ketika pemerintahan dapat berinteraksi dengan pihak swasta, tetapi dengan aturan tambahan ini yang mana meningkat pemerintahan sesuai prinsip hukum tata pemerintahan. Nah, di sini juga ada sejarah tingkat HTP ya teman-teman, yang mana studi kajian HTP itu sudah diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946, yang mana dengan istilah sebagai administrative phrase, sebagaimana pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta sejak tahun 1941 hingga 1945. Istilah administrasi ini digunakan dengan Profesor Logeman sebagai dosen pengampunya. Sebenarnya istilah ini di negara asalnya yaitu Belanda terdiri dari dua macam mata kuliah, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan, yang artinya pada periode tersebut mata kuliah pada tahun 1946 mata kuliah tersebut diadakan secara terpisah dan secara resmi digunakan oleh Universitas Indonesia dengan istilah hukum administrasi negara atau disebut HAN untuk administrasi. Nah, sejarah perkembangan HTP selanjutnya diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah administrasi. Seperti contohnya istilah hukum tata usaha negara, yaitu HTUN, yang mana diperkenalkan oleh Profesor Rujo Kostono SH menjabat dari tahun 1950 hingga 1960 sebagai pengganti istilahan. Namun, setelah tahun 1960 istilahan ini muncul kembali dan digunakan di Universitas Indonesia oleh Profesor Dr. Prajudi Atmusutidorjo. Di perguruan tinggi lain istilah untuk studi administrasi berbeda, misalnya di Universitas Padjadjaran Bandung.
dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang mana memiliki mata kuliah bermakna hukum tata pemerintahan. Nah, ada juga contoh aturan dalam hukum tata pemerintahan menurut saya. Yang pertama itu konstitusi, yang kedua undang-undang, yang ketiga putusan pengadilan, yang keempat dokumen sejarah dan filosofis, dan peraturan lainnya.